بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama sudah barang tentu kita memuji Allah tabaraka wa taala, dan juga kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang amat sangat penting untuk kita syukuri adalah di saat Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa terus menegakkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa menapaki jalan-jalan kebaikan, melakukan amal-amal saleh. Semoga Allah menerima amal saleh yang kita kerjakan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik para ikhwah sekalian, di kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita duduk sejenak untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita dalam beribadah kepadanya. Tema yang akan coba kita sampaikan di kesempatan kali ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir. Tema ini saya banyak mengambil manfaat dari buku berjudul Fiqhul Ad'iyati wal Azkar. Fikih tentang doa dan zikir-zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Tidak menutup kemungkinan tema-tema yang seperti ini juga sudah disampaikan oleh para asatidzah yang lainnya. Jika memang demikian adanya, maka kita jadikan kesempatan ini sebagai sarana kita, ajang kita untuk saling mengingatkan. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pengingat, sesungguhnya pengingat itu pasti bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi ikhwah sekalian, di antara perkara yang amat sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kita sebagai umat manusia adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berzikir ini bukan cuman kita diperintah untuk melakukan, tapi kita diperintah untuk memperbanyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 41 dulu. Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, ini seruan Allah untuk kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, zikirlah kalian kepada Allah.
Apakah Allah cuma nyuruh kita zikir saja? Sekali dua kali saja? Sesaat dua saat saja? Tidak. Allah katakan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Karena memang zikir ini adalah sebuah amalan yang mudah, yang ringan. Tidak perlu cucuran keringat kita untuk bisa mengerjakannya. Tidak perlu kita membayar sepeser pun untuk bisa mengamalkannya. Maka Allah perintahkan kepada kita bukan cuma mengerjakannya sekali dua kali, tapi kita diperintah untuk memperbanyaknya. Surat yang lain, di surat yang sama, tapi di ayat yang berbeda. Al-Ahzab ayat 35. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Laki-laki yang banyak berzikir dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan siapkan untuk mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Bagi siapa? Adz-dzakirinallaha katsira. Untuk yang banyak berzikir, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi keutamaan ini sekali lagi untuk orang yang memperbanyaknya. Bukan cuma melakukan sesaat dua saat sekali dua kali, tapi yang terus menerus berusaha untuk memperbanyaknya. Barulah keutamaan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima bisa dia dapatkan. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah qiyama, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'uda atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Menunjukkan ya bahwa zikir ini boleh dilakukan dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun dan dalam posisi apapun. Boleh kita melakukannya dalam keadaan berdiri, boleh kita mengerjakannya dalam keadaan duduk, bahkan boleh kita mengerjakannya sambil berbaring. Bahkan boleh kita mengerjakannya tanpa wudhu. Bahkan boleh juga kita melakukannya tanpa menghadap ke arah kiblat. Berbagai macam kemudahan-kemudahan dibolehkan kita untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbanyaknya. Yang dengan itu kita mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab baik ayat 35 ataupun ayat 41. Jadi ikhwah sekalian, zikir ini sekalipun dia merupakan sebuah amalan yang ringan, namun kalau kita melihat beberapa hadis-hadis Nabi SAW, ternyata dia merupakan sebuah amalan yang syarat dengan manfaat. Banyak sekali keutamaannya. Nabi SAW di antaranya adalah, di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan, annahu yajlibu al-faraha was-surura war-rahata liqalbi dzakir. Dia akan bisa mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman bagi orang yang mengerjakannya. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, jiwa ini akan mendapatkan ketenangannya. Karena hati kita butuh asupan gizi. Dan asupan gizi dalam hati itu adalah zikir. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak. Ya, bahwa fungsi zikir terhadap hati sama seperti fungsi air untuk ikan. Ya. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi ikan saat dia berpisah dengan air. Ya, tentu dia nggak akan nyaman. Resah, gelisah, gelimpangan, kelimpungan. Kenapa? Faraqal ma. Dia berpisah dengan sesuatu yang dibutuhkan. Begitu pula ketika hati berpisah dari zikir. Ya, dia akan mendapatkan kegundah-gulanaan, ketidaknyamanan, dan hati itu akan kembali tentram dengan dia kembali berzikir kepada Allah
sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian yang kedua, bahwa zikir ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Karena dalam agama ini ada satu kaidah mendasar. Apa itu? Al jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan amal perbuatan. Jika kita saat ini di dunia rajin ingat kepada Allah, nanti Allah juga akan ingat kepada kita. Tapi sebaliknya di saat kita lalai dari ingat kepada Allah, lisan kita keluh dari mengingat kepada Allah, maka jangan salahkan Allah di saat nanti Allah pun akan berpaling dari kita. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kalian kepada Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi bagaimana Allah akan berbuat kepada kita? Ya. Bagaimana kita berbuat kepada Allah, begitulah Allah akan memperlakukan kita. Jangankan kepada Allah, hukum ini pun kadang berlaku untuk manusia. Bagaimana kita berbuat kepada manusia, maka begitu kita akan diperlakukan oleh orang. Ya. Bagaimana kita berbuat kepada orang tua kita, begitulah anak-anak akan memperlakukan kita. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan berbanding lurus dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau kepada manusia saja berlaku hukum itu, walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi, bagaimana kita berbuat kepada Allah, begitulah kelak Allah akan perlakukan kita. Di saat kita senantiasa ingat kepadanya, maka Allah juga pasti akan ingat kepada kita. Yang ketiga, bahwa zikir ini merupakan satu amalan yang berpotensi untuk merontokkan dan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Yeah. Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabin nar min dzikrillah." Ya, jadi penghapus dosa wa yunajji min adzabillah, dan juga akan menyelamatkan orang yang melakukannya dari ancaman azab Allah. Nabi mengatakan tidaklah anak Adam melakukan satu amal yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikir kepadanya. Secara singkat saja. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang yang diberikan kemudahan untuk memperbanyak zikir, ini akan membuat dia aman dari sifat kemunafikan. Maka kalau kita mau berkaca siapa kita, adakah benih-benih kemunafikan pada diri kita, bisa kita lihat sejauh mana kemampuan kita dalam berzikir kepada Allah. Di saat lisan ini mudah untuk kita bawa berzikir, maka ini menjadi sebuah pertanda bersihnya hati kita dari benih-benih kemunafikan. Tapi di saat lisan ini terasa keluh, berat untuk diajak berzikir, hati-hati dan waspada, barangkali ada noda-noda sifat-sifat kemunafikan yang bersemayam di hati kita, yang harus kita gerus dengan cara kita paksakan lisan ini untuk banyak berzikir. Di awal mungkin akan terasa berat, di awal mungkin akan terasa sulit, tapi kita harus bisa melakukan apa yang namanya mujahadah, berupaya keras. Kita hilangkan kemalasan yang ada pada diri kita, karena begitulah cara kita bisa melakukan amal soleh. Selain amal soleh ini bisa kita lakukan dengan kita memohon bantuan kepada Allah, kita bisa melakukannya dengan cara kita mujahadah, berupaya keras, menyingsingkan lengan baju kita, memaksakan diri kita untuk membawanya di jalan-jalan ketaatan, menghilangkan berbagai macam kemalasan. Harus dipaksakan. Sebab kalau tidak dipaksakan, diri ini akan terus seperti itu. Tapi kalau dipaksakan, lama-lama terasa berat, tapi dengan bantuan dan pertolongan Allah, niscaya keberatan itu lama-lama akan hilang. Dan Allah berjanji akan memberikan bantuan kepada siapapun yang berupaya jujur dari hatinya. Untuk apa? Untuk bisa melakukan amal saleh, untuk bisa melakukan jalan-jalan ketaatan.
Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang senantiasa mujahadah di jalan kami, memaksakan diri melakukan amal-amal kebajikan di atas jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya pasti kami akan berikan dia bantuan, hidayah untuk kuat dan kokoh berada di atas jalan kami. Jika ini kita lakukan, Allah bantu, dan dengan bantuan Allah itulah yang akan membuat ibadah yang mungkin awalnya terasa berat, lama-lama menjadi ringan. Yang di awal terasa sulit, lama-lama menjadi mudah. Ibadah yang mungkin di awal terasa menjadi sebuah beban, lama-lama kita akan merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi, sejauh mana kemampuan kita dalam berzikir, kita bisa melihat jati diri kita. Adakah sifat-sifat kemunafikan? Karena Nabi SAW mengatakan, karena di antara ciri yang terlihat, yang zahir, yang nampak pada diri orang-orang kafir adalah ketidakmampuan mereka dalam banyak berzikir. Kalau cuma sholat, orang munafik bisa melakukannya. Orang munafik sholat atau tidak? Sholat seperti kita orang-orang beriman. Yang tidak akan mampu dilakukan oleh orang-orang kafir, yang tidak akan mampu dilakukan oleh orang-orang munafik adalah apa? Membasahi lisan dengan zikir, memperbanyak zikir. Itu yang gak akan bisa dilakukan oleh mereka. Makanya Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan mampu berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Makanya kalau kita zikirnya cuma sedikit, sekali dua kali saja, apa yang kita lakukan sejatinya bisa juga dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang membedakan kita dengan mereka, kita bisa memperbanyak, sementara mereka tidak akan mampu memperbanyaknya. Allah yang memberikan vonis ini kepada mereka. Jika ada seorang yang di hatinya ada kemunafikan, dia tidak akan diberikan kemudahan untuk banyak berzikir. Zikir sih zikir, tapi sedikit sekali dia zikirnya. Makanya Ka'ab bin Malik mengatakan, man aktsara dzikrullah bari'a minan nifaq. Barang siapa yang mampu memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia bisa terbebas dari ancaman kemunafikan. Iya. Itu sebagian kecil saja dulu yang saya sampaikan, beberapa hal yang terkait dengan keutamaan. Baik, setelah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan tadi, kita tentu ingin menjadi orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang banyak berzikir. Bagaimana caranya agar kita dianggap sebagai orang-orang yang banyak berzikir, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan keutamaan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Yang pertama, bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita wujudkan dengan cara kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi di saat kita membaca Quranul Karim, hakikatnya kita tengah berzikir kepada Allah. Hakikatnya kita sedang berzikir. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullahi azza wa jal. Dia adalah ucapan Allah, makna dan lapalnya, perkataan Allah. Maka di saat kita membacanya, sejatinya kita telah berzikir kepada Allah. Maka kalau kita mau dianggap sebagai hamba yang banyak berzikir, maka kita harus mampu merutinkan bacaan Al-Quran. Ya, yang dikatakan oleh para ulama minimalnya 2 juz dalam sehari sesuai dengan petunjuk Nabi. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, 1 juz berarti satu harinya. Ya. Bacalah Quran dalam satu bulan. Kalau kita diperintahkan membaca Quran, ya 1 hari, ya 1 bulan, ya berarti minimal 1 harinya adalah 1 juz dan begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, berzikir kepada Allah bisa kita wujudkan dengan cara kita membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, dengan cara kita memperbanyak sholat. Karena sejatinya di sholat itu ada zikir. Bahkan pada setiap keadaan di sana ada zikir. Di saat kita berdiri ada zikir, saat kita ruku ada zikir, saat kita i'tidal ada zikir, saat kita
sujud ada zikir, saat kita duduk ada zikir. Zikir ada pada setiap keadaan-keadaan salat. Ya. Makanya kerap kali Allah menyebut salat itu dengan zikir. Allah mengatakan aqimis salata aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Maka di saat kita sholat, hakikatnya kita telah berzikir. Karena nyaris nggak mungkin kita sholat diam terus, ya. Pasti lisan ini ada yang kita baca. Saat kita diri, saat kita ruku, kita itidal, kita sujud, kita duduk, ya, dan lain sebagainya. Maka dengan seseorang banyak sholat, baik sholat-sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah, sejatinya dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita wujudkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca zikir setelah sholat. Ya, karena begitulah petunjuk Rasul. Bahwa setelah beliau sholat, beliau senantiasa rutin berzikir. Bahkan para ulama mengatakan zikir setelah sholat jauh lebih baik ketimbang berdoa. Ya. Doa itu sudah kita lakukan sebelumnya. Saat azan dan qomat itu tempatnya kita berdoa. Waktunya kita berdoa. Seandainya di waktu itu kita nggak dapat, ya, hasrat hati ingin mendapatkan waktu antara azan dan qomat. Tapi qala qadarallah, saat dia masuk masjid, salat sudah qomat sudah dikumandangkan. Ya, kita tidak punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan momen antara adzan dan qomat untuk berdoa, ya. Maka ketahuilah pada saat kita sholat ada di sana momen juga kita untuk bisa berdoa, yaitu ketika kita sujud dan ketika kita selesai dari tasyahud akhir sebelum salam, ya. Manfaatkan momen itu untuk kita minta kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Adapun nanti setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, maka tidak lagi ada doa. Yang ada adalah zikir. Maka ketika ada di antara kita yang senantiasa melazimkan habis setiap salam pasti ngangkat tangan, pasti berdoa, maka kita katakan ini merupakan bukan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi yang ada itu setelah salam adalah zikir, ya. Dan zikir-zikir yang dibaca pun adalah zikir-zikir yang khusus yang sudah beliau contohkan. Ya, setelah salam kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita dianjurkan membaca Allahumma antas salam. Ya. Kemudian kita membaca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan begitu seterusnya. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita baca la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul nikmatu wa lahul fadlu, dan begitu seterusnya. Kemudian kita baca tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian kita baca alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Kemudian setelah itu kita baca apa? Takbir 33 kali. 33, 33, 33 jadi berapa? 99. Kemudian kita lengkapi dengan bacaan la ilaha illallah sehingga genap menjadi 100. Setelah itu ya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Setelah itu kita baca al-ikhlas. Setelah itu kita baca al-falaq. Setelah itu kita baca an-nas. Selesai. Paling cuman kita butuh 3 menit. 2-3 menit atau 4 maksimal. 5 itu udah maksimal itu. Ya. Maka usahakan ini kita rutinkan. Setiap sholat duduk sejenak. Ya. Asalnya kayak gitu, kecuali kita betul-betul berada dalam ya kondisi yang sulit, misalkan diburu oleh waktu, ya betul-betul penting, sekali 2 kali kita tinggalkan mungkin gak jadi masalah. Tapi kalau setiap saat gak ada waktu sama sekali kita zikir setelah sholat, berpaling kanan, berpaling kiri, langsung beranjak misalkan, sesibuk itukah kita? Apa betul apa yang kita lakukan setelah itu lebih baik daripada zikir? Kan juga enggak. Setelah kita beranjak juga nyatanya toh kita nggak ngapa-ngapain. Atau kita punya kegiatan pun nggak lebih baik daripada kita manfaatkan untuk zikir. Ya. Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan 2 menit waktu yang ada. Yang itu sama sekali nggak sebanding dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam.
Dan yakinlah bahwa setiap saat-saat yang kita gunakan untuk itu, untuk berzikir, untuk amal-amal ketaatan secara umum, adalah saat-saat waktu-waktu yang tidak akan pernah kita sesali selama-lamanya. Waktu 24 jam sehari semalam yang ada, yang kita habiskan untuk itu, kita habiskan untuk zikir, kita habiskan untuk sholat, kita habiskan untuk amal-amal kebajikan, kita habiskan untuk duduk-duduk seperti ini mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan. 1 jam yang kita buang ini nggak cuma-cuma. Dan ini adalah waktu yang tidak akan pernah kita sesali selama-lamanya. Sementara waktu yang kita gunakan untuk selain itu, ada kalanya itu adalah waktu yang pasti akan kita sesali. Akan ada saatnya orang-orang yang menyesal, membuang waktu dengan percuma untuk sesuatu yang tidak manfaat sama sekali. Orang yang seperti ini, model seperti ini itu ada. Dan Allah ceritakan dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Baca kembali 2 ayat itu. 99, 100. Di situ Allah menceritakan tentang penyesalan sebagian orang yang membuang waktunya untuk sesuatu yang gak manfaat. Maka ketika batas kehidupannya berakhir, dia menyadari malakul maut datang ingin segera menghentikan kehidupannya. Baru setelah itu dia sadar. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, ya Allah tangguhkan kematianku, tunda ajalku walau 1 saat saja. Apa yang ingin dia lakukan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya berjanji akan melakukan amal soleh, yang mana amal soleh kerap kali aku tinggalkan pada waktu-waktuku yang terdahulu. Ya, menyesal. Tangguhkan sedikit saja. Saya berjanji akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Enggak lagi saya sia-siakan seperti yang lalu. Perhatikan bagaimana respon Allah dengan permintaan orang ini. Apakah Allah menyanggupi? Apakah Allah mengatakan pada dia, ya sudah kalau kamu mau minta ditangguhkan, oke, mau berapa lama kamu ditangguhkan? Sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan, sehari, 2 hari, mau berapa lama ditawarkan sama Allah? Apakah begitu respon Allah? Tidak. Allah katakan apa ayat berikutnya? Kalla, sekali-kali tidak. Ya, kalla indaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang dikatakan oleh orang yang mengatakan. Maksudnya hanya kalimat pemanis bibir saja. Sekarang kamu bilang kayak gitu, nanti saat ditangguhkan kamu akan melakukan hal yang sama. Menyia-nyiakan waktu lagi. Nggak mungkin ketika ajal datang ditunda, itu nggak mungkin. Jangankan sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan, sehari, 2 hari, 1 saat pun nggak mungkin. Miwaraihim barzah, di belakang mereka sudah menanti kehidupan yang lain. Kehidupan apa? Alam barzah. Ya, maka istilah alam barzah itu adalah penamaan yang sifatnya syar'i, dan dia adalah persamaan dari alam kubur. Bisa kita katakan alam setelah dunia ini adalah alam kubur atau alam barzah. Penamaan alam barzah pun sifatnya syar'i karena terambil dari lafal tadi. Di belakang mereka telah menanti alam barzah ila yaumi yub'atsun, dan mereka sampai di sana, berada di sana sampai dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali bahwa zikir kepada Allah bisa kita wujudkan dengan cara kita berupaya memanfaatkan waktu 2 menit kita, 3 menit kita untuk zikir setelah sholat. Yang ketiga, yang keempat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita wujudkan juga dengan cara kita membaca zikir-zikir tertentu yang ada pada pagi dan petang, atau yang diistilahkan dengan zikir pagi dan petang, azkarus sabahi wal masa. Begitulah petunjuk Rasulullah.
bahwa setiap pagi, setiap petang, beliau menyempatkan waktunya untuk berzikir, duduk sejenak berzikir. Dengan zikir-zikir yang juga sudah dicontohkan oleh beliau. Enggak juga sembarangan, dengan lafal-lafal tertentu, sudah ditentukan oleh beliau. Ya. Dan sekarang ini alhamdulillah dengan kemajuan zaman yang ada, kita enggak kesulitan untuk bisa mendapatkannya. Berbagai macam buku telah dicetak, berbagai macam buku sudah disiapkan untuk kita, tinggal ya kemauan saja dari kita. Dan kalau kita perhatikan ya, makna-makna yang ada pada lafal zikir pagi dan petang itu luar biasa sekali. Ya. Di sana itu ada bentuk ta'zim, bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengatakan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, itu puji-pujian. Ya. Itu puji-pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta, yang memiliki kerajaan semuanya dan lain sebagainya. Bahwa di saat kita membaca zikir pagi dan petang, kita telah melakukan puji-pujian kepada Allah, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada zikir dan petang itu ada i'tisam. I'tisam itu artinya penjagaan diri untuk kita. Manfaat untuk kita sangat luar biasa. Akan menjadi benteng dan tameng kita. Sehingga diharapkan dengan keutamaan zikir pagi dan petang yang kita baca, menjadi sebab Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan pada kita. Misalkan ketika kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi, lam yadurrahu syai'un fi dzalikal yaum, maka tidak ada satupun yang membahayakan dia di hari tersebut. Subhanallah. Ternyata zikir ini menjadi tameng kita. Yang ketika kita baca seakan-akan kita memakai baju besi yang akan memberikan perlindungan kepada kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi setelah itu misalkan kita harus berkendaraan. Yang kita tahu saat kita berkendaraan, potensi ancaman itu ada di mana-mana. Ya, dari belakang kita, dari depan kita, dari atas kita, dari bawah kita, kanan kiri kita. Ya makanya dalam zikir pagi dan petang pun kita memohon kepada Allah apa? Penjagaan. Dari apa? Dari mara bahaya, hal-hal yang memberikan potensi dan bahaya kepada kita dari berbagai macam arah. Depankah, belakangkah? Ya, kanan kiri kah, atas kah atau bawah kah? Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an yasari. Naam. Wa min fauqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Perhatikan, ini satu kalimat yang luar biasa sekali, ya. Kita minta penjagaan kepada Allah dari mara bahaya yang ada di depan kita. Dan juga minta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah dari mara bahaya yang mengancam dari belakang kita. Apalagi saat kita mengendarai, saat kita nyetir, kitanya udah hati-hati, yang di belakang kita nggak waspada. Maka jadilah apa yang terjadi. Ya. Atau kita udah hati-hati, yang di depan kita nggak hati-hati, ngerem mendadak misalkan, maka mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dari arah depan kita. Ya. Belum lagi potensi bahaya dari kanan. Belum lagi potensi bahaya dari arah kiri. Belum lagi potensi bahaya dari arah atas. Ya. Apalagi kita saat ini ya hujan terus misalkan. Kemudian angin kencang misalkan. Potensi pohon rubuh itu besar misalkan. Ya bahkan potensi bangunan-bangunan runtuh pun bisa saja terjadi. Maka sebelum itu terjadi pada kita, kita sudah minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah jaga aku, lindungi aku. Dari apa? Potensi mara bahaya yang ada di atasku. Wa a'udzu bi'adhamatika an uqtala min tahti. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah, ya dari apa? Dari ditenggelamkan di dalam tanah, terperosok dari terkubur hidup-hidup, ya. Dan sebagian pun yang seperti ini ada ya bencana-bencana yang mengancam kita dari arah bawah. Ya. Kemudian ikhwan fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Ya, itu ada. Semua itu
Kebaikan-kebaikan itu ada dalam zikir pagi dan petang. Kemudian pada zikir pagi dan petang itu di sana ada bentuk pengakuan diri tentang kelemahan kita di hadapan Allah. Saat kita baca, hakikatnya kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Ya, sedang merendahkan diri kepada Allah. Ya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak punya apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Ya, misalkan di saat kita mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ini sejatinya adalah sebuah ungkapan yang lahir dari hati sanubari kita yang paling dalam. Jujur kita mengatakan Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan karunia-Mu aku bisa mendapatkan waktu pagi. Di malamnya kita tidur, ruh kita berpisah dari jasad kita, yang saat itu berada di genggaman Allah. Kalau Allah mau, bisa saja Allah nggak kembalikan ruh itu pada jasad. Makanya ada sebagian orang yang dia tidur selamanya. Ya, nggak dikembalikan kembali ruhnya kepada jasadnya. Ya. Sementara kita di saat kita bisa bangun, ya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Allah kembali lepas ruh itu sehingga bertemu lagi dengan jasad kita, yang akhirnya kita bisa bangun dari tidur kita, bisa menghirup udara pagi, bisa menikmati secangkir kopi, semuanya berkat karunia Allah. Makanya kita mengatakan Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan karunia-Mu aku bisa mendapatkan waktu pagi. Kalaulah bukan bantuan-Mu, pertolongan-Mu, cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah, niscaya aku nggak bisa mendapatkan waktu pagi ini. Ya, begitu pula yang kita rasakan di saat kita mendapatkan waktu sore. Nah, kalimat yang lebih mendalam lagi ada di saat kita mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah. Apa seterusnya? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Coba Bapak baca deh makna dari kalimat ini. Luar biasa itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan itu kepadaku tanpa campur tangan-Mu. Ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Kau serahkan urusan itu kepadaku seorang diri. Tanpa campur tangan-Mu, tanpa bantuan-Mu, tanpa pertolongan-Mu. Kenapa? Karena aku nggak akan mampu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Kau tinggalkan aku ya Allah, walaupun hanya satu kerdipan mata saja. Subhanallah. Ini pengakuan kita yang paling jujur, ya. Bahwa hakikatnya kita ini manusia yang lemah. Kita bisa ini, kita bisa itu. Kita punya ini, kita punya itu. Bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Ya, semuanya berkat pertolongan Allah. Seandainya Allah menarik tangannya dari kita, tidak memberikan kemudahan, tidak berikan bantuan dan pertolongan kepada kita, kita semua akan binasa, kita semua akan sengsara. Jangankan hitungan bulan, hitungan pekan, hitungan hari, hitungan jam. Tarfata ain. Satu kejapan mata saja. Seandainya Allah tarik bantuannya dari kita, niscaya kita semua tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, itu pun lapal-lapal itu ada pada zikir pagi dan petang. Kemudian terakhir, ya, kalau kita baca secara lengkap, ya, luangkan waktu, baca kalimatnya, baca terjemahannya juga. Kita dapatkan betapa banyak pada zikir lapal-lapal yang ada pada zikir pagi dan petang, yang di sana ada bentuk permohonan kebaikan yang dibutuhkan oleh setiap kita. Kebaikan-kebaikan yang kita mintakan kepada Allah, yang itu merupakan kebutuhan kita. Ya, misalkan ketika kita mengatakan, ya, di saat kita mengatakan Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, berikan kebaikan pada badanku, pada penglihatanku, pada pendengaranku. Bukankah sehatnya badan, sehatnya penglihatan, sehatnya pendengaran itu adalah modal utama kita, ya, saat kita berinteraksi, ya, saat kita menjalani
kegiatan-kegiatan kita, dan kita menginginkan supaya apa yang sudah ada pada kita, kesehatan badan, pandangan dan pendengaran, terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Apalagi kemudian di saat kita mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta apa di situ? Kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Karena ada sebagian orang yang cuma Allah berikan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat tidak Allah berikan padanya kemudahan. Sehingga jadilah orang ini apa? Orang yang hanya semangatnya kalau dalam urusan dunia. Lancarnya urusannya dalam urusan dunia. Ya. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan dunia, semangat dia, bisa dia mengerjakannya. Tapi di saat melakukan perkara-perkara yang akan berdampak baik buat urusan akhirat, lemah dia, tidak berdaya dia, tidak mampu dia. Tapi kalau urusan terkait dunia, semangat. Urusan terkait akhirat, lemah, ya. Dan begitu, dan kita nggak ingin seperti ini. Kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Kita ingin Allah lancarkan urusan dunia kita, lebih-lebih kita ingin Allah lancarkan urusan akhirat kita. Sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan kebaikan dunia, dan saat ingin melakukan amal-amal yang sifatnya akhirat, Allah juga memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini juga penting. Minta kebaikan apa? Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, kebaikan dalam masalah harta, dan kebaikan dalam masalah keluarga. Siapa yang gak mau ini? Semua kita. Ini kebutuhan kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan dalam urusan agama. Artinya apa? Allah mudahkan kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang terkait dengan agama kita. Kebaikan dalam urusan dunia. Kita ingin Allah bantu kita hal-hal yang terkait dengan urusan dunia kita. Ya. Kemudian kita minta kebaikan dalam keluarga. Ini juga penting. Ya. Dan juga kebaikan dalam masalah harta. Sehingga dengan itu Allah mudahkan kita mendapatkan harta rezeki yang halal. Dan juga diberikan kemudahan untuk bisa membelanjakannya di jalan-jalan yang baik. Ya, jadi itu. Salat, baca Quran, zikir setelah salat, kemudian zikir pagi dan petang. Itu cara kita berzikir. Bagaimana lagi? Yang kelima adalah dengan cara kita zikir pada al-munasabat. Munasabat itu pada momen-momen. Ya. Pada momen-momen ini silakan. Ya, silakan adzan dulu. 15 menit. Ya. Dalam 13 menit ke depan kita akan bahas dua lagi. Yang kelima ya. Zikir kepada Allah bisa kita wujudkan dengan cara kita membaca zikir pada momen-momen tertentu. Karena begitulah petunjuk beliau. Ya. Ketika melakukan beberapa momen, selalu ada doa yang beliau baca. Saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, karena itu kita sering pernah tahu ya, bahwa ketika beliau bangun tidur beliau baca doa. Ya, selalu apa saja yang beliau lakukan itu beliau senantiasa mengkaitkan hatinya dengan Allah. Makanya Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Bahwa Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap saatnya. Karena apapun yang beliau lakukan senantiasa menghadirkan Allah dalam hatinya. Dan juga dalam lisannya. Saat beliau bangun tidur, beliau baca doa. Bangun tidur biasanya kemana? Ke kamar mandi, ada zikirnya. Keluar kamar mandi, ada zikirnya. Setelah itu beliau keluar ke rumah, ada zikirnya. Ya. Menuju masjid, ada zikirnya. Allahumma ij'alni nura, ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, dan begitu seterusnya. Ya. Nanti ketika sudah sampai masjid, masuk masjid ada doanya. Nanti keluar masjid ada lagi doanya. Setelah itu dia menuju rumah, kemudian masuk rumah ada doanya. Tadi keluar rumah ada, masuk juga ada, dan begitu seterusnya. Mau makan beliau berdoa, habis makan juga beliau berdoa. Naik kendaraan juga beliau berdoa, dan begitu seterusnya. Ya. Maka di saat kita mencoba, ya, untuk apa? Membaca apa yang bisa mampu kita baca.
Ya mungkin dengan keterbatasan ya kemampuan kita, nggak semua momen-momen itu kita hafal doanya. Apa yang kita mampu baca dan sudah hafal, ya bismillah, kita coba baca. Ya. Ini pun mungkin juga nggak setiap saatnya, ada kalanya kita lupa. Ada kalanya kita terlalaikan oleh kesibukan, oleh ketergesa-gesaan. Sehingga doa itu luput untuk kita baca. Mungkin sekali dua kali nggak jadi masalah. Tapi di saat kita mau melakukan dan kita ingat, di momen ini Nabi pernah membaca doa ini, ya kita baca. Atau membacanya juga nggak sampai puluhan menit, nggak sampai belasan menit. Setiap doa-doa yang dibaca paling cuma 1 menit, kurang daripada itu. Ya. Masuk masjid nggak ada beberapa detik saja, nggak akan menghabiskan banyak waktu kita. Tinggal kenapa doa-doa ini dibaca oleh Nabi SAW dalam beberapa momen? Karena beliau ingin senantiasa menghadirkan Allah dalam hati dan lisannya. Ya maka ketika kita mencoba juga melakukan hal yang sama, membaca doa dan zikir pada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ketika ini mampu kita lakukan, maka kita akan dianggap sebagai orang yang banyak berzikir kepadanya. Itulah yang membuat Nabi, ya, disebutkan dalam riwayat Aisyah, senantiasa Aisyah melihat Nabi itu berzikir. Karena momen apapun yang beliau lakukan, senantiasa menghadirkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, zikir kepada Allah dengan cara kita membaca zikir yang sifatnya mutlak. Kapan saja, di mana saja. Apa yang kita baca? Kita membaca 4 kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam banyak riwayat disebutkan tentang keutamaan 4 kalimat thayyibat ini. Ya, di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan banyak. Ya, saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, bahwa ini merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling dicintai. Ya, Nabi mengatakan ahabbul kalami ilallahi arba'un. Kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'at. Tidak mengapa bagimu dari mana saja engkau memulainya. Jadi enggak harus beruntun, harus subhanallah dulu, kemudian 2 alhamdulillah, 3 Allahu akbar, 4 la ilaha illallah, ya. Harus secara beruntun kayak gitu enggak? Ya. La yadurruka bi ayyi syai'in bada'at. Tiada mengapa bagimu dari kalimat saja engkau memulainya. Mau subhanallah dulu, mau alhamdulillah dulu, mau la ilaha illallah dulu, mau Allahu akbar, setelah itu setelah Allahu akbar kamu baca la ilaha illallah, atau dari manapun, ngacak nggak jadi masalah. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4, ya, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita membacanya, ya, maka kita telah melontarkan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah barang tentu Allah akan cinta kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian yang kedua, annahunna mukaffiratun lidzunub. 4 kalimat ini akan menjadi penghapus dosa. Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ya, illa kuffirat bihi dzunubuhu. Tidaklah ada orang yang membacanya kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahar. Sekalipun dosanya itu banyak bagaikan buih di lautan. Kemudian yang cukup mencengangkan kita adalah sabda Nabi SAW. Bahwa ternyata 4 kalimat ini, subhanallah, dia akan berputar-putar di arsy Allah. Tawaf dia. Jadi 4 kalimat thayyibat ini, ya, dia akan tawaf di arsy Allah. Saat ini juga, saat kita di dunia. Nabi mengatakan, annahunna yan atifna haulal arsy. Bahwa 4 kalimat thayyibat ini yan atifna. Mereka memutar-mutar di sekitaran arsy Allah. Walaha dawiyun, walahunna dawiyun kadawiyin nahli. Dan mereka itu saat memutari arsy Allah, mengeluarkan dengungan seperti dengungannya lebah. Kita tahu lebah saat dia mau masuk ke dalam sangkarnya itu nggak langsung masuk, muter dulu, ya, muter-muter dulu di sekitar sangkarnya itu, entah berapa putaran kita nggak tahu, ya, sambil mengeluarkan apa? Dengungan, selalu lebah itu, ya, seperti itu.
Ternyata 4 kalimat thayyibah saat mereka mengitari arsy Allah, mereka pun mengeluarkan dengungan seperti dengungannya lebah saat mau memasuki kandangnya. Ya. Apa yang mereka dengungkan? Yadhkurna bisahibihinna. Mereka menyebut-nyebut orang yang menyebutnya di dunia. Subhanallah. Jadi mereka itu mengaung-ngaung, ya mendengung-dengung, ya apa yang mereka sebut? Sedang menyebut nama orang-orang, ngabsen orang-orang yang sedang menyebutnya di dunia. Ya, seandainya orang yang gemar mengucapkan 4 kalimat thayyibat itu namanya Ahmad bin Muhammad, ya mungkin 4 kalimat thayyibat itu mengatakan Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Muhammad. Ya, kemudian siapa lagi sebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Siapa lagi fulana bintu fulan, fulana bintu fulan. Terus menyebut nama orang-orang yang menyebutnya di dunia. Seandainya memperbanyak 4 kalimat thayyibah ini, cuman keutamaannya ini, maka ini cukup bagi kita. Seharusnya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita saat nama kita menggema di langit sana sementara kita masih berada di dunia. 4 kalimat itu ternyata bisa menggemakan nama kita. Yang ternyata menggemakan nama kita di akhirat sana. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, satu lagi, ya, bahwa 4 kalimat thayyibat ini akan menjadi amalan pemberat timbangan amal kebaikan seorang hamba. Kita butuh pemberat timbangan amal. Karena di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, setiap kita akan ditimbang amal kita, baik dan buruknya. Maka kita butuh pemberat timbangan amal baik. Banyak pemberat timbangan amal baik yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah apa? Husnul khuluq. Ya, berakhlak baik, itu berat timbangan amal baiknya itu. Ya, kemudian juga di antaranya adalah zikir 4 kalimat thayyibat ini. Ya, bahkan Nabi mengatakan bah, itu kalimat ta'ajub, luar biasa, luar biasa. Ya, wa asyara biyadihi bi khamsin. Ya, sambil beliau memberikan isyarat ke tangannya ini dengan 5. Luar biasa 5 ini, luar biasa 5 ini. Nah, ma asqalahunna fil mizan. Betapa besarnya, betapa beratnya 5 amalan ini. Sambil memberikan isyarat kepada 5 tangannya, 5 jemari tangannya. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan subhanallah, ya, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kelima, al waladus salih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Ya. Seorang bapak yang ditinggal mati oleh anaknya. Kemudian dia mengharapkan pahala dari kematian tersebut. Ya, bersabar dengan kematian anak-anak yang dia cintai. Sedih ya pasti sedih. Nangis ya pasti nangis. Namun demikian dia mampu bersabar. Dia tahan mulutnya. Tidak mengucapkan sumpah serapah kepada Allah. Ya, dia tahan anggota badannya. Sehingga tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah. Meraung-raung, menyobek-nyobek pakaian, ya, menampari wajah dan lain sebagainya, ya, dan ini memang biasa dilakukan oleh para wanita. Tidak melakukan itu, dia tahan anggota badannya, dia tahan lisannya dari mengucapkan kalimat sumpah serapah, tapi dia lebih memilih untuk mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang tengah dia dapat, yaitu ditinggal mati oleh anak-anak yang dia cintai. Ini 5 perkara yang membuat Nabi takjub, luar biasa ini. 5 ini luar biasa akan bisa memberikan ma'asqaluhunna, sambil memberikan kalimat takjub. Betapa berat timbangan amal bagi 5 hal ini, yaitu kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan orang atau seorang yang ditinggal mati oleh anak yang dia cintai. Wallahu taala alam bisawab. Sudah barang tentu yang kami sampaikan bukan pembatasan. Ya, di sini banyak sekali Syekh Muallif menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang lain, namun karena waktu yang terbatas tidak kita sebutkan semuanya. Ya, bisa dibaca kembali buku Fiqhul Adhiyati wal Adhkar, dan seingat saya juga sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau memang ada pertanyaan, masih ada waktu 1 menit setengah. Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wallahualam, ya ini diperbolehkan, ya. Diperbolehkan kita dalam kondisi yang memang tidak bisa duduk sejenak, ya kita mampu untuk melakukannya sambil berjalan, tetap diperbolehkan. Ya. Termasuk juga zikir pagi dan petang, itu waktunya juga memang dikhilafkan oleh para ulama. Kita nggak bisa membacanya saat ya setelah kita habis sholat subuh, ya memang terbaik itu. Ya ada yang mengatakan waktunya ba'da sholat subuh sampai dengan tulu, ya sampai dengan tulu, ya artinya ya tulu lah, ya. Ada juga yang mengatakan waktunya itu sampai zawal. Zawal itu berarti sampai zuhur. Ya, ada dua pendapat. Demikian pula waktu membaca zikir petang. Ya. Yang paling utama tentu saja ba'da asar. Ya. Sampai kapan? Sampai dengan ghurub, maghrib. Tapi ada juga pendapat kedua yang mengatakan dibolehkan sampai dengan pertengahan malam. Ya. Ya maka ada pandangan-pandangan yang seperti ini, peluang kita untuk membacanya. Ya mungkin habis subuh kita kerja misalkan, nggak punya kesempatan, harus berangkat lebih cepat misalkan, kalau enggak kita akan terlambat juga masuk kantor, ya bisa kita cari momen-momen sampai dengan waktunya zawal. Maka membaca hal yang seperti itu dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan, ya tapi yang tentu saja terbaik adalah dengan kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita gunakan berzikir kepada Allah. Ya saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.